suci. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu sehat-sehat walafiat ya. Kembali lagi bertemu dengan Lestari di video pembelajaran kita mata pelajaran fikih ibadah untuk kelas 3. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan keberkahannya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku seluruhnya, kelas 3 kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, masih di bab yang pertama, yaitu tentang sholat sunnah rawatib. Kita mulai, materi pembelajarannya adalah sholat id ain, ya, melanjutkan yang kemarin, sholat id ain yang termasuk sholat sunnah muakkad, kemudian sholat sunnah ghairu muakkad, praktek sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad, terakhir hikmah sholat sunnah. Nah, ini adalah pembahasan kita hari ini. Baik, kita mulai dari sholat id ain. Apa itu sholat id ain? Sholat id ain adalah dua sholat hari raya yang termasuk sholat sunnah muakkad yang pelaksanaannya di waktu duha atau di waktu pagi hari. Yang pertama adalah sholat Idul Fitri, dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, lalu dilaksanakannya sebanyak 2 rakaat dengan 2 khutbah setelah sholat. Lalu sholat Idul Fitri adalah sholat yang menandakan selesainya bulan Ramadan dan rangkaian ibadah di dalamnya, dan umat Islam meraih kemenangan juga mendapatkan jiwa yang kembali fitri atau suci. Itu sholat hari raya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, menandakan telah berakhirnya ibadah wukuf di Bukit Arafah bagi jamaah haji. Dan sebelum melaksanakan sholat Idul Adha, disunahkan untuk tidak makan dan minum terlebih dahulu. Nanti setelah selesai sholat baru makan dan minum. Beda dengan sholat Idul Fitri, disunahkan makan dan minum terlebih dahulu untuk menandakan berakhirnya puasa. Baik, kemudian sholat tahiyatul masjid, ya. Sholat tahiyatul masjid secara bahasa adalah sholat menghormati masjid. Nah, ini juga termasuk sholat sunnah muakkad. Secara istilah adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan sesaat sebelum masuk masjid. Ya, jadi kita masuk masjid, setelah wudhu jangan duduk terlebih dahulu, sholat dulu sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah, tata cara pelaksanaannya sama dengan sholat lainnya, hanya beda di niatnya saja. Ini tahiyatul masjid, sholat menghormati masjid. Kemudian masih sholat sunnah muakkad, ya, sholat sunnah duha. Ya, sholat duha dilaksanakan ketika matahari telah terbit atau sekitar 7 hasta hingga menjelang sholat zuhur atau sekitar jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Nah, ini waktu pelaksanaan sholat sunnah duha. Nah, waktu yang terbaik melaksanakan sholat duha itu adalah sekitar jam 9 pagi. Meskipun jam 7, jam 8 boleh ya, tapi yang terbaik adalah jam 9 pagi. Lalu dilaksanakan secara munfarid, sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Nah, sholat duha ini mempunyai beberapa keutamaan. Yang pertama, bernilai sedekah bagi seluruh persendian tubuh manusia, ya. Kemudian akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Kemudian akan diampuni dosa-dosanya dan dilapangkan rezekinya. Ya, karena setelah sholat duha itu ada doa yang dipanjatkan, isinya itu adalah memohon untuk dibukakan pintu rezeki. Lanjut, setelah tadi ya sholat sunnah muakkad, ya, dari sholat sunnah rawatib muakkad, id ain, tahajud, witir dan sebagainya, kita masuk ke sholat sunnah ghairu muakkad, ya. Ghairu muakkad itu adalah sholat sunnah yang tidak terlalu ditekankan, ya, tidak sering atau tidak terlalu sering dikerjakan oleh Rasulullah.
Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Ada 3, yaitu 4 rakaat qobliyah asar, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat qobliyah maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat qobliyah isya, dan 2 rakaat sebelum isya. Ini adalah sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Ya. Ingat, rawatib itu adalah, sholat sunnah rawatib adalah yang mengiringi sholat fardu. Ada qobliyah dan ba'diyah ya. Kemudian yang kedua adalah sholat istisqa. Nah, apa ini sholat istisqa? Sholat ini adalah sholat memohon hujan. Dilaksanakan 2 rakaat berjamaah dan dilaksanakannya di tanah lapang pada musim kemarau. Ya, sholat istisqa ini adalah sholat yang jarang dilakukan karena keadaan kemarau panjang itu tidak selalu setiap tahun ada kemarau panjang. Nah, kalau ada kemarau panjang, hujan tidak turun berbulan-bulan, barulah dilaksanakan sholat istisqa. Kemudian sholat sunnah ghairu muakkad yang selanjutnya adalah sholat khusuf dan kusuf, disebut dengan sholat gerhana. Nah, sebenarnya khusuf ataupun khusuf ya pakai kho ataupun pakai kaf aja itu sama-sama gerhana matahari atau gerhana bulan, sama saja penyebutannya. Namun ada para ulama membedakannya. Kalau untuk khusuf yang pakai kho itu adalah gerhana bulan, sedangkan khusuf yang pakai kaf itu untuk gerhana matahari. Nah, tapi intinya sama, khusuf atau khusuf itu sholat gerhana. Ya, dilaksanakannya ketika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari. Nah, ini juga biasanya dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Selanjutnya adalah sholat istikharah. Nah, sholat istikharah ini adalah sholat yang dilaksanakan 2 rakaat pada malam hari menjelang tidur malam. Apa manfaatnya sholat istikharah? Yaitu ketika kita memilih sesuatu yang terbaik di antara 2 pilihan. Jadi kita sholat 2 rakaat memohon kepada Allah agar dipilihkan mana yang terbaik. Nah, pilihannya itu biasa diberi petunjuk sama Allah lewat mimpi. Ya, misalnya kita bingung nih mau melanjutkan di SMP mana, SMP yang A atau SMP yang B. Nah, kita sholat istikharah tuh 2 rakaat ya, berdampingan, boleh setelah sholat tahajud, minta kepada Allah mau dipilihkan yang mana. Nah, biasanya nanti Allah akan memberikan jawabannya lewat mimpi ya, atau kalau tidak lewat mimpi dilihat dari kondisi atau peristiwa yang terjadi di kehidupan kita, diarahkannya kemana nih gitu. Oh, ternyata lebih banyak yang menyarankan di sekolah di A daripada yang B. Nah, itu juga termasuk jawaban dari Allah. Jadi tidak selalu lewat mimpi. Nah, apabila kita belum diberi petunjuk, maka boleh diulang di malam-malam berikutnya. Itu sholat istikharah. Selanjutnya, setelah tadi ya sholat sunnah ghairu muakkad yang tidak terlalu ditekankan, nah kita masuk ke praktek sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad ya. Sebenarnya sholat sunnah ini tidak terlalu jauh berbeda dengan sholat-sholat biasa. Mungkin yang membedakan itu ketika sholat hari raya ya, ada takbir 7 kali dan 5 kali, ada mendengarkan ceramah. Nah, selebihnya sama. Namun ada beberapa yang membedakan. Yang pertama adalah dilaksanakannya secara munfarid. Untuk sholat sunnah rawatib, baik muakkad atau ghairu muakkad, dilaksanakannya secara munfarid atau sendiri-sendiri. Ya, lalu ada beberapa tadi sholat kayak tahajud, duha juga sendiri-sendiri. Yang kedua, lebih utama lama berdiri daripada lama sujud. Maksudnya lebih utama memperbanyak bacaan doa ketika berdiri daripada memperbanyak sujud. Itu untuk sholat sunnah ini. Ya, jadi Rasul pun lebih banyak berdiri ketika sholat tahajud sampai kakinya bengkak, karena memang lebih utama memperbanyak bacaan doa ketika berdiri. Kemudian yang ketiga, boleh dilaksanakan sambil duduk. Walaupun sanggup berdiri, namun diperbolehkan untuk melaksanakan sholat sambil duduk atau selang-seling. Misalnya rakaat pertama berdiri, lalu rakaat kedua duduk, itu diperbolehkan. Dan yang terakhir, lebih utama dilaksanakan di rumah. Kenapa lebih utama dilaksanakan di rumah? Untuk menghindari dari sikap riya, yaitu sombong, ya, pengen dilihat orang, dan hal-hal yang membatalkan amal ibadah kita. Ya, niatnya jadi batal karena ingin dilihat orang. Nah, ini adalah praktek
sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Nah, untuk yang nomor 4 ini lebih utama dilaksanakan di rumah kalau untuk keseharian ya. Tapi misalnya ada kegiatan tertentu, contohnya misalnya malam Lailatul Qadar kita ada itikaf di masjid. Nah, biasanya melaksanakan sholat tahajudnya di masjid. Nah, itu beda cerita lagi ya. Yang diutamakan di rumah itu kalau yang hari-hari biasa, nah, diutamakan melaksanakan sholatnya di rumah saja. Kemudian terakhir adalah hikmah sholat sunnah. Ada beberapa hikmah sholat sunnah, diantaranya adalah yang pertama menutupi kekurangan sholat wajib. Kemudian akan dihapuskan dosa-dosa dan ditinggikan derajatnya. Kemudian akan dekat dengan Rasulullah di surga. Lalu sholat itu adalah sebaik-baik amal, ya, makanya kalau ditambah dengan sholat sunnah pahalanya juga makin berlipat-lipat. Lalu Allah akan memberikan petunjuk pada pendengaran, penglihatan, kaki dan tangan, serta doanya mustajab. Jadi memberi petunjuk agar pendengaran kita, penglihatan kita, kaki dan tangan kita itu semua mengarah ke yang baik, hal yang baik. Dan orang yang sering melakukan sholat sunnah itu biasanya doanya mustajab atau cepat dijawab oleh Allah. Lalu hati menjadi tenang karena dekat dengan Allah SWT. Tambahan bekal di akhirat kelak. Dan Allah membangunkan rumah di surga bagi yang melaksanakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam. Lalu yang terakhir menggapai wali Allah yang terdepan. Nah, ini adalah hikmah sholat sunnah ya. Apa yang akan kita dapat ketika kita melaksanakan sholat sunnah tadi. Baik anak-anakku semuanya, sudah sampai kita di penghujung materi kita untuk unit yang pertama tentang sholat sunnah rawatib ya. Ini adalah video pembelajaran yang terakhir. Kita hanya punya 2 video ya, yang pertama dan yang kedua hari ini. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa dipahami, bisa dimengerti. Untuk mendampingi buku kalian juga harus baca bukunya supaya lebih jelas lagi ya. Seperti biasa di akhir video akan ada penugasan lewat Google Form, absensi dan penilaian bisa diambil dari sana. Bisa ditutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. See you.